podcast. Presensinya sudah? Sudah, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, mahasiswaku sekalian. Terima kasih Anda hadir di pertemuan kita yang keempat. Sebelum kita mulai dengan presentasi, saya ingin cerita sedikit tentang, saya pikir ada hal penting yang perlu kita pahami. Pertama, saya dikritik beberapa orang tentang perkuliahan kita. Kritiknya adalah kenapa kalau kuliah dengan Pak Aris cuma 1 jam atau lebih, sebentar. Kemudian saya bilang pada mereka, dan ini nanti juga jadi jawaban Anda kalau Anda ditanya ya, bahwa memang kita bertemu di kelas hanya 1 jam, tapi kita kan bertemu di YouTube beberapa jam. Anda melihat video saya kan 3 video. Kalau masing-masing video 20 menit, Anda sudah ketemu saya 1 jam lewat YouTube. Belum lagi kalau kemudian Anda lihat video-video yang lainnya, jadi kita bertemu beberapa jam di YouTube. Itu yang pertama. Yang kedua yang saya pikir penting adalah tentang bagaimana membedakan antara rendah hati dengan rendah diri. Kenapa ini saya sampaikan? Karena beberapa kali pertemuan, setiap saya bilang siapa yang ingin memberi komentar, nampaknya agak susah. Ya? Terutama di beberapa kelas lain, sulit sekali mereka untuk dipancing untuk memberi komentar. Padahal kan saya sudah bilang, ketika Anda berkomentar, itu sebetulnya Anda sedang berbagi pengetahuan. Dan kalau lewat perspektif agama, apapun agama Anda, itu kan berpahala. Berbagi pengetahuan dengan sahabat, itu berpahala karena Anda membuat sahabat Anda menjadi lebih pintar, menjadi lebih paham. Nah, Anda harus bisa membedakan mana yang rendah hati, mana yang rendah diri. Mungkin Anda punya maksud, teman-teman, sahabat-sahabat yang enggan hands up, enggan angkat tangan, enggan komentar, mungkin maksud hatinya adalah rendah hati, tidak ingin sombong dan lain-lain. Tapi Anda kan hidup di era digital. Di era digital saat ini, kalau Anda tidak berani memposisikan diri, kalau Anda tidak berani memperlihatkan siapa diri Anda, orang sering bilang personal branding, coba nanti Anda googling tentang personal branding, itu penting sekali. Positioning, personal branding, kemampuan menunjukkan siapa Anda, apa keahlian Anda punya kemampuan apa, itu penting sekali. Saya punya cerita dari Ridwan Kamil ya. Kalau saya menyebut Ridwan Kamil kan aman karena dia bukan capres ya, jadi di luar konteks politik. Ridwan Kamil itu kan mengawali karirnya di Amerika Serikat sebagai arsitek. Beliau mengawali karir di Amerika Serikat sebagai arsitek, tentu beliau sekolahnya di sana. Nah, kemudian karena dia orang Indonesia, ini cerita dia. Ketika ada semacam motivasi begitu, dia bilang karena dia orang Indonesia, dia rendah hati. Dia ingin memperlihatkan sikap rendah hati. Maka setiap ada kegiatan lobbying dalam konteks proyek, kan selalu ditanya, perusahaan Anda bisa begini? Ya, sedikit-sedikit. Bisa begini, sedikit-sedikit. Bisa, semuanya serba sedikit. Bagi orang Amerika Serikat, itu berarti sedikit. Padahal itu kan maksudnya rendah hati. Bagi orang Amerika Serikat, rendah hati itu identik dengan rendah diri. Nah, oleh sebab itu saya ingin mengajak Anda semua memahami itu, bahwa kita sudah hidup di zaman yang berbeda dengan zaman orang-orang tua kita. Zaman saya masih kecil. Waktu zaman saya kecil mungkin itu disebut sebagai, kalau Anda hands up, itu sombong. Sekarang enggak. Anda harus, itu tetap rendah hati. Yang penting kan Anda tidak menghina orang, tidak membuli orang lain, tidak memfitnah. Anda kan sedang sharing, berbagi pengetahuan. Ya, jadi Anda harus paham itu, mana yang rendah hati, mana yang... Kenapa ini saya sampaikan? Karena nanti kan Anda bagi yang tugas belajar, tentu nanti penting ketika dia berbicara tentang proyek ke instansi lain. Bagi yang dari umum, itu penting ketika Anda masuk ke dunia kerja. Ketika Anda masuk ke dunia kerja, kalau Anda nggak berani menunjukkan siapa saya, personal branding, positioning, maka Anda akan ditinggalkan. Perusahaan, instansi tidak akan menerima Anda karena Anda nggak mampu menunjukkan siapa Anda. Anda bisa apa, Anda punya kemampuan apa. Padahal maksud Anda kan rendah hati. Tapi orang membacanya sebagai rendah diri. Ya, itu saya ingatkan, tapi walaupun kemudian saya akui bahwa di kelas ini kita lebih hidup dibanding kelas-kelas lain. Tapi saya pikir itu menjadi pengetahuan yang harusnya standar ya. Jadi
harus saya sampaikan di setiap kelas. Karena sebagai senior, sebagai kakak, sebagai sahabat, saya kan ingin sahabat saya sukses ya. Sukses di dunia kerja, sukses di dunia karir begitu. Oke, gitu ya. Jadi mudah-mudahan paham. Oke, seperti yang saya janjikan hari ini Komkes tuh, pejabat kelas. Ini 3 siapa? Di kelas-kelas lain hari ini adalah hari pejabat kelas. Jadi Komkes, wakil Komkes, sekretaris. Dengan catatan kalau Komkesnya sudah pernah, nanti Komkes bisa diganti yang lain. Begitu juga yang 3 orang ini. Oke ya, Komkes kan sudah pernah ya. Terus kalau penggantinya yang 3 ini. Iya. Oke. Wakil Komkes mana? Sudah pernah. Berarti wakil Komkes masih. Sekretaris sudah pernah? Belum. Berarti cuma 1 dari 3 ini ya. Yang 2 lagi nunggu berikutnya. Silakan Komkes pilih. Ini ada 3 orang. Ahmad Giyati, Wanda Ajija, dan Siti Hanik. Pilih yang mana? Saya ulang pelan-pelan. Ahmad Giyati, Wanda Ajija, Siti Hanik. Pak, itu udah sesuai itu Pak ya? Oh, sudah ada namanya di situ? Jangan. Karena kan pemegang kekuasaan saya tuh. Iya. Jadi saya bilang hari ini hari pejabat. Kalau wakil Komkes belum tampil, sekretaris belum tampil, maka mereka tampil. Kalau Komkes sudah tampil, silahkan pilih salah satu. Kalau sesuai video 1, 2, 3 atau bagaimana? Terserah pilih. Pokoknya tugasnya cuma pilih 1, tidak boleh pilih 3. Ya. Tadi saya bilang ya pemegang kekuasaan saya. Nomor berapa? Ahmad Giyat. Nomor 3. Ahmad Giyati itu. Ahmad Giyat atau Giyati? Giyat ada S-nya gitu ya? Oh, mana orangnya? Loh, kamu kan tadi kamu wakil Komkes. Coba saya ulang, kan wakil Komkes siapa? Wakil Komkes. Kamu kan sudah pejabat. Oke, sekretaris siapa? Komkes kan berarti ada yang ini sudah, yang lain kalau gitu tinggal pilih salah satu. Siti Hanik. Oh ya, oke. Berarti yang gugur sementara Wanda ya. Karena Ahmad Giyat kan wakil Komkes tuh. Jadi Komkes, wakil Komkes, sekretaris. Terus karena Komkes sudah diganti oleh Siti Hanik. Oke ya, yang Wanda kita cancel. Tapi nanti Wanda boleh komentar ya, kalau memang ingin ngomong komentar. Oke. Ya. Kenapa? Ya. 1. Oke, agak rumit ya. Oke ya. Jadi Komkes diganti oleh Siti Hanik, berarti Siti Hanik video 1. Wakil Komkes Ahmad Giyat berarti video 2, video 3-nya sekretaris. Oke, paham? Ya, kan? Karena hari ini hari pejabat. Di kelas lain juga begitu. Jadi saya kan selama ini kan saya dibantu oleh pejabat kelas ya. Jadi selama ini kegiatan perkuliahan dibantu pejabat kelas. Maka saya ingin mengapresiasi pejabat kelas, begitulah kira-kira ya. Kalau kemudian Komkes sudah diwakili oleh Siti Hanik, silakan. Oke, kalau gitu saya persilakan Siti Hanik dulu maju mewakili Komkes. Ya, applause silakan. Ini. Saya belum cerita akan kita bedah dengan apa ya. Kita akan bedah dengan video 1 dibedah dengan teori struktural fungsional, video 2 dibedah dengan teori konflik, video 3 dibedah dengan teori perilaku sosial ya. Oke, silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan menyampaikan 5 poin dari video 1 dengan judul Rasionalisasi dan Reform Lokal, Dinamika Pengelolaan Tanah di Desa Karanganyar. Poin yang pertama, land reform lokal membentuk kategori kulian dan guru kulian. Kulian yaitu orang yang menyerahkan hak garap, guru kulian adalah orang yang menyerahkan hak garap. Persyaratan menjadi kulian di Desa Karanganyar yaitu memiliki tanah lebih dari
250 ubin dan menyerahkan tanah untuk guru kuliah 90 ubin yang diberikan kepada pemerintah desa, kemudian diberikan pada petani yang tidak memiliki sawah dan petani yang terbantu berjumlah 76. Untuk poin yang kedua, energi sosial. Di sini energi sosial dibagi menjadi 3. Yang pertama berupa ide. Ide tersebut pelaksanaan dan reform lokal. Yang kedua, ideal, yaitu kesejahteraan sosial bagi lebih banyak orang. Dan yang ketiga, persaudaraan di sini terbentuk solidaritas antara kuliah dengan guru kuliah. Untuk poin yang ketiga, berupa leadership. Terdapat 2 gaya leadership, yaitu persuasif dan sustainable. Untuk poin yang keempat, legacy. Legacy yaitu memiliki arti pewarisan, berupa land reform lokal dengan gaya leadership persuasif dan sustainable. Kemudian land reform meringankan beban kuliah. Sedangkan poin yang kelima yaitu impact. Terbangunnya harmoni sosial dan solidaritas sosial antara kuliah dan guru kuliah yang kemudian meluas secara keseluruhan pada masyarakat desa Karanganyar. Sekian dari 5 poin yang saya sampaikan. Oke. Tadi saya lihat punyanya Wanda ya. Mana Wanda? Nah, saya lihat tulisannya lumayan bagus. Jadi saya pikir saya kasih kesempatan Wanda ya untuk komentar. Silakan Wanda. Agak kesini nggak nampak kehalingan Mas badannya. Nah, agak sebelah sini. Ya, kelihatan. Silakan Mbak. Apa komentarnya? Pertama, mungkin biar lebih mudah, Mbak Wanda tentukan isu yang mana Mbak? Karena itu ada 5 ya. Ada land reform lokal, ada energi sosial, ada leadership, ada legacy, ada impact. Kalau dibahas semua, waktunya nggak cukup. Jadi Mbak Wanda pilih salah satu. Kemudian yang salah satu yang Mbak pilih itu dibenturkan dengan teori struktural fungsional. Kalau nggak tahu, bilang nggak tahu, nanti saya bantu supaya tahu. Nanti narasumber terakhir, review ya. Land reform lokal. Oke, apa yang Mbak bisa bahas dari land reform lokal? Berarti itu isunya ya, isu yang Mbak pilih. Apa yang Mbak bisa bahas dari land reform lokal? Bagian apanya? Karena kan kalau dibicaranya kan luas land reform lokal ya. Mbak pengen fokus di bagian mananya? Kalau di paper Mbak ini, kertas Mbak ini, Mbak fokusnya di kategori kuliah dan guru kuliah. Mbak pengen bahas itu? Ya, oke ya. Kalau Mbak pengen bahas itu, coba Mbak jelaskan. Apa itu kuliah, apa itu guru kuliah? Kuliah adalah orang yang menyerahkan penggarap dan memiliki masyarakat, memiliki tanah seluas lebih dari 250 ubin dan wajib menyerahkan penggarapnya seluas 90 ubin. Diserahkan ke pemerintah desa yang selanjutnya akan diserahkan kepada guru kuliah. Sedangkan guru kuliah adalah petani yang tidak memiliki tanah sawah atau orang yang menerima penggarap. Oke, berarti itu isunya ya. Dan, jadi saya ingin mengajarkan kepada Anda, kalau Anda diminta membedah isu dengan teori tertentu, pertama isunya dulu Anda pahami. Isunya itu Anda pahami, Anda ingin bahas isu yang mana. Kan tidak mungkin bahas semua, ya, bahas isu ini. Nah, beliau memilih isu land reform lokal. Land reform lokal itu luas, maka kemudian beliau memilih isunya tentang kuliah dan guru kuliah. Tadi beliau jelaskan guru kuliah begini, kuliah begini. Nah, sekarang kemudian benturkan dengan teori struktural fungsional. Mbak masih ingat teori struktural fungsional? Kalau lupa, bilang lupa, kita bantu. Jadi kita seperti praktikum ya. Kalau di kampus-kampus lain itu sosiologi ada praktikumnya. Di kampus kita SKS-nya hanya sedikit ya, dua SKS. Nah ini bagian dari praktikum. Jadi kalau Anda perhatikan, Anda akan dengan kuliah dengan saya itu Anda belajar 7 teori dan 6 dan 18. 7 teori dan 18 isu. Karena Anda kan setiap pertemuan bahas 3 isu. Kita 6 kali pertemuan karena pertemuan pertama kan nggak ada tugasnya. Berarti 18 isu. 18 isu dibedah dengan 7 teori. Itu bagian dari praktikumnya begitu.
Sehingga nanti Anda ahli betul, Anda tahu betul, oh kalau bicara sosiologi agraria isunya seperti ini, kemudian teorinya ada 7. Bisa Mbak Wanda paham teori struktural fungsional? Kalau paham jelaskan. Apa itu teori? Kalau nggak paham di bagian mana yang nggak paham saya bantu. Jadi saya seperti instruktur ya, kan sosiologi nggak ada instrukturnya. Beda dengan pengukuran. Pengukuran instrukturnya banyak kan. Kalau Mbak Wanda nggak tahu di bagian mana nanti saya sampaikan. Sehingga kita 1 jam aja kuliah, jangan lama-lama. Karena dosen itu kan banyak tugasnya ya, bukan cuma ngajar. Saya kan kepala divisi pemberdayaan masyarakat, jadi banyak yang harus saya kerjakan. Ayo Mbak Wanda. Ya. Oke, dengan kalimat itu berarti apa kekuatannya? Itu kan teksnya, bacaannya begitu. Terus kemudian diambil maknanya. Dengan teks seperti itu berarti kekuatannya ada di mana? Apa? Teori yang saling berhubungan. Itu berarti bicara tentang sinergi. Coba Mbak baca ulang. Mbak baca ulang supaya kita tahu, oh kenapa Pak Aris selalu bilang sinergi-sinergi, padahal kalimatnya begitu ya. Coba baca ulang supaya kita semua paham. Baca ulang yang tadi yang Mbak sampaikan tentang teori struktural fungsional. Ya toh? Saling berhubungan, yang satu nggak bisa berfungsi kalau nggak ada yang lain. Ya. Kemudian nanti ada konsep equilibrium, konsep keseimbangan. Itu berarti bicara tentang sinergi, saling dukung. Sinergi itu sintesa energi. Anda pernah SMA kan ada gaya ke atas, gaya ke samping, sinerginya di sini, sintesanya di sini. Ya mesti ingat ya, resultannya itu. Nah, kekuatan teori struktural fungsional itu pada sinerginya, terutama sinergi para pihak. Maka sekarang benturkan konsep sinergi para pihak itu ke dalam isu yang tadi Mbak sampaikan. Mbak kan punya isu kulian, buruh kulian. Nah sekarang benturkan buruh kulian dan kulian itu dengan sintesa tadi dulu, sintesa energi, sinergi para pihak. Bisa? Nggak ada di gadget Mbak. Itu permainan logika. Jadi saya selalu ngajar bagaimana memainkan logika ya. Nggak ada di gadget, mainkan logika. Kalau di kelas lain, lihat wajah saya, suka bilang gitu, lihat saya. Lihat saya bukan berarti dihipnotis ya. Lihat saya supaya Anda paham, nggak ada di gadget, adanya di saya. Coba Mbak lihat saya, nggak usah lihat gadget. Ini ada isunya itu kulian buruh kulian. Ini ada teori struktural fungsional, sinergi para pihak. Bisa nggak benturkan ke sini? Ya, gimana cara benturkannya? Berarti Mbak harus anggap dua tokoh ini, kulian dan buruh, sebagai pihak. Tuh. Maka ada yang namanya pihak kulian, ada namanya pihak buruh kulian. Kalau bicara sinergi, berarti bicara tentang peran para pihak, kontribusi para pihak. Maka Mbak jelaskan, apa peran buruh kulian, apa peran kulian. Apa kontribusi buruh kulian, apa kontribusi kulian. Jadi kontribusi para pihak dan peran para pihak. Itu berarti nanti Anda tahu sinerginya. Oh mereka tuh sebetulnya bersinergi. Nanti tambahkan dengan peran pemerintah desa. Ya. Ya, terus? Berarti mereka saling memberi itu. Yang kulian memberi hak garap, yang buruh kulian menerima hak garap, kemudian dia memberi apa? Saya ulang kalimatnya.
mereka kan harus saling memberi nih. Kulian memberi hak garap, buruh kulian menerima hak garap. Pertanyaannya dia memberi apa? Memberi apa? Enggak, hasilnya buat yang bersangkutan. Dia memberi tenaga kerja karena dia jaga malam dan kerja bakti. Tuh. Begitu, itu namanya sinergi para pihak yang saling mendukung. Kemudian pertanyaan berikut, kulian dapat apa? Kulian dapat harmoni sosial. Anda jangan pernah meremehkan harmoni sosial meskipun itu kelihatan sepele, tapi bagi masyarakat yang ekonominya sudah cukup, harmoni itu penting sekali. Bagi orang level bawah, duit itu penting, tapi bagi orang level atas, harmoni itu penting. Beda ya, beda kebutuhan. Maka bagi yang kuliah, harmoni itu penting, rukun dengan tetangga itu penting. Sementara yang bagi yang ini, pendapatan itu penting bagi yang grassroots. Ya, gitu. Oke, gitu ya. Coba diulang. Kira-kira begitu tapi dengan bahasa Anda. Dengan bahasa Mbak. Tunjukkan isunya, tunjukkan teorinya, kemudian benturkan. Oke ya, berarti mereka saling bersinergi ya. Oke, aplaus buat Mbak Wanda, terima kasih. Nah, nanti kalimatnya bisa dirapihkan, tapi kira-kira intinya begitu ya, karena mungkin karena masih bingung-bingung karena kaget. Oke, silakan Mbak narasumber direview. Jadi di sini isu yang dipilih yaitu berupa land reform lokal. Untuk land reform lokal yaitu terbagi jadi dua, kuliah dan buruh kuliah. Sedangkan kuliah yaitu orang yang memberikan hak garap kepada petani yang tidak memiliki sawah. Sedangkan buruh kuliah yaitu orang yang menerima hak garap dari kuliah tersebut. Kemudian cocok dengan teori struktural fungsional. Mengapa? Karena di situ terdapat keseimbangan atau saling hubungan antara kuliah dengan buruh kuliah, yaitu kuliah diberikan tugas sebagai kerja bakti dan ronda malam, sedangkan buruh kuliah itu diberikan tanah untuk digarap dan sedangkan di situ terdapat ini sebuah hubungan harmonis di kuliah. Oke ya, berarti ada equilibrium, ada keseimbangan, masing-masing pihak berkontribusi. Ya. Oke, aplaus buat narasumber satu. Kertasnya Mbak. Ini untuk dinilai. Ya. Oke, sekarang Wakil Komkes silakan Ahmad Giat. Beliau akan menyampaikan video 2, kemudian nanti akan kita bedah dengan teori konflik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Giat Sataya. Dari sini saya akan menjelaskan tentang video 2, yaitu Mandangan. Untuk poin pertama yang saya tangkap, untuk lahan sebesar 11 hektar dipunyai oleh asisten camat dibagikan kepada 128 petani untuk dimanfaatkan. Untuk poin nomor 2, penghidupan di desa Ngandangan berupa farm, dan non-farm. Poin nomor 3, karakter pemimpin di desa tersebut adalah tegas dan keras. Nah, karakter tersebut menimbulkan konflik antar warganya. Yang keempat, hal yang diwariskan adalah membagikan tanah kepada setiap keluarga. Poin nomor 5, dampak yang diberikan adalah meredam konflik pertanahan dan angka kemiskinan yang turun. Sudah. Oke. Sebelum saya minta di antara Anda berkomentar, saya ingin jelaskan sedikit tentang Ngandagan, terutama tentang tokohnya ya, Sumotirto. Jadi penelitian tentang Ngandagan, kemudian Karanganyar, dan ada satu desa lagi yaitu Desa Perigilan, itu saya lakukan selama 2 tahun.
2010 sampai 2011. Tentu tidak tiap hari selama 2 tahun karena saya kan juga harus ngajar dan lain-lain. Jadi insidental itu mirip dengan yang sekarang sedang saya lakukan. Sekarang saya sedang melakukan penelitian di Pucung sejak 2021 sampai hari ini dan insya Allah sampai berhasil. Karena saya punya konsep mereka harus berhasil jadi desa wisata. Awalnya mereka nggak tahu harus bagaimana, kemudian saya buatkan master plan dan seterusnya. Dan SK desa wisatanya sudah dapat, tapi kita sedang membangun pasar. Maksudnya pasar dalam pengertian pasar wisatanya, karena belum berhasil ya. Nanti kalau itu sudah selesai, baru saya anggap selesai. Kalau sudah berhasil mengundang orang untuk hadir dan kemudian banyak wisatawan, baru kemudian saya anggap penelitiannya selesai. Tapi sampai hari ini belum. Dan beberapa minggu yang lalu saya sudah nulis di jurnal internasional tentang bisnis model kanvas dalam konteks pengembangan wisata di desa Pucung. Ya. Nah, bisa meneliti mungkin sekitar butuh waktu sekitar 6 tahun itu. Nah, untuk yang Ngandagan dan sekitarnya itu butuh waktu 2 tahun. Saya meneliti di sana dan kemudian saya tidur di kamar tempat tidurnya Sumotirto. Sumotirto itu kan tokoh desa Ngandagan, dia tokoh awal. Jadi kalau Anda perhatikan awalnya itu land reform lokal itu ada di desa Ngandagan, tapi kemudian isunya itu menyebar ke desa lain termasuk desa Karanganyar dan desa Perigelan. Yang unik dari Sumotirto adalah tadi disampaikan oleh narasumber, beliau tegas, agak keras, agak memaksa, karena memang temperamen beliau begitu. Beliau dari Partai Komunis Indonesia, kemudian Anda harus paham bahwa dalam konteks politik, afiliasi politik itu tentu bebas saja orang mau berafiliasi kemana, tapi kan yang penting apa yang dia berikan. Nah, dia ingin masyarakatnya sejahtera dalam pengertian dia ingin mengurangi kesenjangan antara pemilik tanah luas dengan yang tidak punya tanah, maka dia kemudian memunculkan konsep land reform lokal. Daerah-daerah lain itu begitu lihat Ngandagan sukses, baru kemudian mereka ikut, meskipun di tahun yang sama. Nah, ciri khas beliau, Sumotirto adalah revolusioner, maka kemudian banyak hal yang sudah dia lakukan. Tanah asisten wedana yang ditelantarkan, asisten wedana itu sama dengan camat ya. Tanah asisten wedana yang ditelantarkan 11 hektar dia ambil alih, tidak ada perlawanan dari asisten wedana. Kemudian 1 hektar diserahkan ke desa lain karena itu berada di wilayah desa lain. Yang 10 hektar itu dia bagikan ke 49 kalau nggak salah. Kalau angkanya salah harap dimaklumi ya. Sekitar 49 kepala keluarga. Kemudian dia ciptakan yang namanya land reform lokal. Keunikan berikutnya adalah Sumotirto itu semacam punya kesaktian begitu. Dia kebal begitu, sehingga kemudian untuk bisa mati harus dia yang melakukan. Dalam pengertian harus atas petunjuk. Jadi tahun 1964 kan dia dilengserkan karena ada konflik, maka nanti kita gunakan teori konflik ya. Dia dilengserkan tahun 1964, kemudian sesudah dilengserkan dia masih tetap di desa itu. Kemudian dia kumpulkan pengikutnya yang orang-orang PKI itu, dan kemudian dia berpesan kepada pengikutnya. Dia bilang kepada pengikutnya, sekarang tahun 64, tahun 65 nanti akan ada geger. Akan ada geger dan di situ akan banyak makan korban orang-orang PKI. Oleh sebab itu saya minta pendukung saya pindah ke partai lain. Karena nanti kalau ada geger Anda masih di PKI, Anda akan dibantai oleh partai lain. Sebagian besar ikut nasihat dia pindah ke partai lain, tapi ada 2 kepala keluarga yang tetap bertahan di PKI, dan ketika peristiwa tahun 65, 2 keluarga itu dibantai. Karena memang situasinya begitu ya, nanti lihat sejarah ya. Nah, itu menunjukkan bagaimana dia punya visioner, kemampuan melihat yang akan datang, tentu dengan kesaktiannya. Bukan dengan laptop, bukan dengan gadget ya. Dia belum punya kemampuan melakukan perhitungan digital, tentu dengan kesaktiannya. Dan kemudian setelah selesai berpesan itu, dia kemudian bilang pada pengikutnya, nah ini agak menarik sebetulnya. Ketika dia bilang, hari ini saya ingin pulang ke Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian tolong saya disiapkan peniti. Anda tahu peniti ya? Yang untuk itu. Siapkan peniti, kemudian dia suruh orang kepercayaannya menusuk jempol kakinya. Karena itu titik kelemahan dia. Ditusuk jempol kakinya, kemudian dia meninggal. Nah, itu cerita mitos. Tetapi itu diceritakan oleh sanak keluarganya dan para pengikut yang saya wawancarai.
Jadi itu, nah maka kemudian Anda jangan kaget kalau kemudian peristiwa pelaksanaan land reformnya itu sangat masif dalam konteks desa dan orang begitu segan sama dia. Jadi pertama dia ambil tanah asisten Wedana dibagikan, asisten Wedananya nggak protes, kemudian dia perintahkan yang punya tanah 300 ubin serahkan 90 ubin meskipun itu hak garap. Kemudian dia perintahkan semacam konsolidasi tanah begitu, jadi dia tata pemukiman di situ, dibikin jalan, kemudian semua pemukiman menghadap jalan, di pinggir jalan wajib tanam pepaya. Kemudian dia undang sahabat-sahabatnya yang punya keahlian elektrik, kemudian dia siapkan semacam diesel tapi model zaman dulu tahun 47, sehingga kemudian desa Ngandagan itu tahun 47 sudah ada listrik. Jadi Anda bisa bayangkan ya itu, dan itu kemudian dikonfirmasi oleh ibu saya. Saya kan orang Purworejo. Ibu saya itu orang desa Pituru, kecamatan Pituru, itu ada selisih 2 desa dengan desa Ngandagan. Ibu saya bilang, ya Riz, dulu waktu ibu masih remaja gitu, ibu kalau pengen jalan-jalan ya ke desa Ngandagan karena di sana sudah ada listrik, ada musik, ada kesenian gitu, ketoprak dan lain-lain. Jadi itu menunjukkan kemajuan desa Ngandagan. Nah, meskipun kemudian semua tirta itu dilengserkan, tetapi kan peninggalannya masih tetap dilaksanakan sampai hari ini. Angka kemiskinan di desa Ngandagan, Prigelan, dan Karanganyar itu hanya 2%, bandingkan dengan angka kemiskinan kecamatan Pituruh yang 15% dan angka kemiskinan Purworejo yang 24%. Jadi itu menunjukkan keberhasilan dalam konteks statistik, dalam konteks penurunan angka kemiskinan. Itu ya, jadi itu semacam intermezzo untuk membantu Anda memahami kenapa kemudian land reform lokal itu begitu bersemangat dilaksanakan oleh masyarakat, karena ada mitologi itu, dan kemudian desa Karanganyar dengan desa Prigelan ikut, karena desa Ngandagan sukses, mereka juga ikut. Desa Ngandagan itu kepala desanya PKI, desa Karanganyar kepala desanya NU, desa Prigelan kepala desanya PNI. Anda tentu paham ya, di masa itu NU masih partai, bukan ormas. NU, PNI, PKI itu partai besar di masa itu. Ya, jadi itu yang mudah-mudahan bisa melatar belakangi jalan pikiran. Kalau nanti ingin kita bedah isunya, kira-kira itulah yang bisa membantu Anda memahami. Oke, siapa yang berkenan komentar? Kenapa ini saya ceritakan? Karena tadi di kelas lain mereka menanyakan tentang suasana kebatinan. Pak Aris, bagaimana suasana kebatinan di desa Ngandagan sehingga begitu masif? Orang kok mau nyerahkan 90 ubin hak garapnya gitu. Nah, kemudian saya jelaskan suasana kebatinannya seperti itu. Karena ada tokoh yang disegani gitu ya. Kemudian kalau yang di desa lain karena mencontoh keberhasilan di Ngandagan. Oke, siapa yang ingin komentar? Bimbingan saya ikut masuk nggak hari ini? Abdul Rojak. Kemana dia? Itu bimbingan akademis saya itu. Hah? Kapan? Belum. Saya nanya kemana dia. Nggak ada ya? Oke, nanti saya panggil dia. Oke, yang lain silakan. Ada? Ya, silakan Mas. Saya senang kalau ada yang berkenan. Oke. Baik, terima kasih Bapak atas waktu yang memberikan. Ya. Berpendapat mengenai teori konflik nyangkut dengan video 2 yang telah disampaikan narasumber tadi. Menurut saya menarik karena hal ini berkaitan dengan karakter leadership yang dimiliki oleh Sumotirto, yang dimana beliau memiliki karakter yaitu tegas tapi sifatnya agak memaksa, yang dimana hal ini dilatar belakangi oleh beliau yang berada di lingkup Partai Komunis Indonesia, sehingga hal yang demikian membuat beliau melakukan berbagai macam kegiatan atau berbagai macam dorongan kepada masyarakatnya untuk bisa melakukan apa yang beliau telah rencanakan, dan hasil dari apa yang beliau rencanakan pun juga masih sampai sekarang dilakukan oleh desa Ngandagan tersebut. Nah, di sini saya menangkap bahwasanya ada sebuah mindset yang diterapkan oleh beliau, yaitu di mana mindset individual dapat mengaruhi mindset kolektif seperti itu Pak. Yang menariknya saya tangkap demikian. Oke. Jangan itu dulu.
Belum selesai. Saya paling senang memanfaatkan orang ya. Jadi kalau orangnya kelihatan pintar, saya senang sekali memanfaatkan. Sekarang coba bedah Mas, dengan itu kan berarti yang Mas sampaikan itu isunya ya. Mas suka dengan leadership, isunya yang itu. Kemudian tolong bedah dengan teori konflik. Baik, dengan teori konflik, namanya konflik berarti kan ada suatu masalah ya Pak. Jadi apa yang telah direncanakan atau telah diterapkan oleh Sumotirto ini, kenapa menimbulkan konflik? Karena adanya perselisihan barangkali dari masyarakat dengan apa yang telah direncanakan beliau Pak, atau yang telah dibuat oleh beliau. Oke, kalau pertanyaannya mengapa terjadi konflik? Karena barangkali dari masyarakat tidak setuju Pak apa yang telah dibuat oleh Sumotirto itu. Barangkali dari karakternya yang kalau saya kejar, masyarakat. Kenapa mereka tidak setuju? Kalau dari sudut pandang saya barangkali karena ada beberapa masyarakat yang tidak serak gitu Pak dari karakter. Berarti kamu harus mainkan ke substansi teorinya. Substansi teori konflik itu kan 3. Kewenangan, kekuasaan, kepentingan. Kamu harus mainkan di situ bahwa ada perbedaan kepentingan antara Sumotirto dengan para penentangnya. Ada perbedaan kewenangan antara Sumotirto dengan penentangnya. Ada perbedaan kekuasaan antara Sumotirto dengan penentangnya. Soal kekuasaan, oke, mungkin Sumotirto lebih kuasa. Tetapi kan yang penentangnya bisa manuver ya. Jadi tekniknya itu, nanti Anda baca bukunya kan. Tekniknya adalah dengan menghubungi pihak kejaksaan. Jadi manuvernya adalah menghubungi pihak kejaksaan, kemudian pihak kejaksaan itu yang kemudian menurunkan Sumotirto penentangnya. Karena yang kalau si penentang melawan Sumotirto nggak kuat, powernya kalah, maka dia manuver ke kabupaten, kemudian kabupaten yang kemudian menurunkan lewat tekanan dari kejaksaan dengan teknik tertentu lah ya. Itu dari segi kekuasaan. Dari segi kewenangan sama, dia manuver. Dari segi kepentingan jelas berbeda kepentingan. Bagi Sumotirto kan kepentingannya adalah pakai bahasa gampang seperti yang disampaikan Profesor Rohmat Martanto, embuh piye caranya. Terserah bagaimana caranya, yang penting sukses. Embuh piye caranya, yang penting lan reform lokal jalan. Maka kemudian dia tentu dengan gaya kerasnya, dengan gaya paksanya. Tapi itu kemudian kan menimbulkan pertentangan. Ya? Oke, saya pikir cukup ya. Aplaus buat beliau, terima kasih. Jadi saya memang mengapresiasi ya teman-teman mahasiswa yang berkenan komentar. Silakan Mas, review Mas dari diskusi tadi. Ya, hasil diskusi tadi saya simpulkan bahwa tadi kan isu menariknya itu leadership ya dari Pak Sumotirto tadi. Nah, Pak Sumotirto ini karakternya kan agak keras dan memaksa dan dihubungkan dengan teori konflik. Kenapa beliau tidak disukai? Kemungkinan karena karakter beliau yang tegas dan memaksa itu, padahal sebenarnya baik, tujuannya ingin mendorong para masyarakat untuk menuju kemajuan seperti tadi ada listrik ya, dan juga penataan lahannya juga. Ya. Oke ya, saya pikir cukup ya buat beliau. Aplaus buat narasumber. Ya, terakhir sekretaris. Ada di sini. Oh, ini punya Mbak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 5 poin penting di Desa Kalimendong. Yang pertama, masa survival. Di bawah kepemimpinan Nanjo, beliau berupaya untuk dapat meredam persetujuan ideologi. Dan di bawah kepemimpinan Merto Widorio, beliau berupaya konflik antar pro-komunis dengan anti-komunis dapat diatasi pada pasca G30 SPKI. Kedua, masa kebangkitan. Ketika di bawah kepemimpinan Ahmad Mawar berusaha untuk mengatasi harga kopi yang anjlok dan yang dapat merugikan petani di Desa Kalimendong, untuk dapat mendorong masyarakat untuk tidak lagi mempraktikkan sistem join dalam jual beli kopi, serta berupaya agar masyarakat dapat berkenan melakukan optimalisasi tanah yang mereka miliki dengan menanami tanaman yang produktif. Ketiga, masa perubahan. Ketika di bawah kepemimpinan Mulyadi, beliau bertekad untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan berupaya memperbaiki tingkat pendidikan masyarakat
masyarakat dan serta mendorong masyarakat agar dapat bersekolah dengan sebaik-baiknya. Yang keempat, masa pengorganisasian. Ketiga, ketika di bawah kepemimpinan Isro dilakukan pemasangan tanda batas tanah khas desa serta dapat melanjutkan kerjasama dengan perhutani dengan bentuk PHBM atau pengelolaan hutan bersama masyarakat di Desa Kalimendong. Yang kelima, masa pengembangan. Ketika di bawah kepemimpinan Sugito menjaga kelanjutan pencapaian Desa Kalimendong terutama yang berkaitan dengan hutan rakyat serta melakukan pemanfaatan tanah kawasan hutan oleh masyarakat yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Oke, siapa di antara Anda yang berkenan komentar? Silakan pilih isunya karena ada 5 isunya itu ya, masa survival, masa kebangkitan, masa perubahan, masa pengorganisasian, masa pengembangan. Ya. Ini jadi 6. Ini Monica. Ya pokoknya ada 5. Silakan Anda pilih. Ini saya baca punyanya Nonika atau Monica? Nonica. Dia 6, padahal harusnya kan cuma 5. Oke. Siapa di antara Anda yang berkenan komentar? Angkat tangan, kemudian saya persilakan bicara. Oh iya, teorinya teori perilaku sosial ya. Oh. Tapi jangan mas ya, jangan mas. Biar gantian. Yang lain. Ayo. Masa nggak berani? Ayo siapa? Dikasih apa namanya untuk teori ini apa? Oh, teori pertukaran sosial itu perubahan perilaku. Perilaku hari ini akan mempengaruhi perilaku berikutnya dan perilaku yang akan datang dan kemudian itu dalam konteks memenuhi kebutuhan. Jadi sebagai contoh ini ya, sebagai contoh. Kalau sebuah masyarakat dia saat ini pendidikannya levelnya SD, kemudian kepala desanya berjuang agar kemudian level pendidikannya naik menjadi SMA, maka perilaku SD dengan perilaku SMA kan berbeda. Maka kemudian terjadi perubahan perilaku. Mungkin menjadi lebih dewasa, mungkin menjadi lebih giat, mungkin lebih cerdas. Kalau dalam konteks konservasi, lebih paham konservasi. Kemudian itu dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat apa itu? Menjaga kelestarian lingkungan misalnya kira-kira. Oke? Kalau itu ya, silakan mas. Ya, dengan senang hati ya. Mengenai video ketiga soal peristiwa atau isu di Kalimendong itu jika dilihat dari teori perilaku sosial Pak ya, itu terkait dengan peristiwa di masa lalu yang sebelumnya yang kemudian berimbas atau berdampak pada peristiwa setelahnya. Yang bisa saya ambil ya ini ketika kepala desa itu Bapak di yang tahun berapa pada masa apa itu ketika kepala desa tersebut itu mulai melakukan optimasi penanaman tanaman keras di tahun sekian, kemudian itu yang akan menjadi cikal bakal daripada taburan atau taman rakyat, yang mana kemudian di tahun sekian juga berikutnya pada masa kepemimpinan kades berikutnya itu mulai nampak Pak dari tahun tersebut, yang mana tahun tersebut itu adalah dampak daripada kebijakan dari kades sebelumnya terkait dengan optimasi penanaman tanaman keras yang selanjutnya dapat dikembangkan menjadi hingga menjadi sebagai beberapa organisasi termasuk APHR hingga kepada koperasi hutan lestari yang berdampak pada kesejahteraan dan masyarakat. Oke, ya. Saya tambahkan ya, berarti ada perubahan perilaku dari perilaku tidak sadar konservasi menjadi perilaku yang sadar konservasi. Dari perilaku yang tidak paham ekonomi, maksudnya komoditas yang punya nilai ekonomi, menjadi perilaku yang sadar tentang komoditas yang punya nilai ekonomi. Oke ya, berarti itu sudah teori perilaku. Oke, silakan narasumber di review. Terima kasih Mas. Pada video ketiga yang berjudul Kalimendong itu
terdapat dalam perilaku sosial karena terjadi pada masa perubahan yang dulunya pendidikan di masyarakat itu rendah dan sekarang menjadi masyarakat itu lebih tahu pendidikan itu. Ya. Sudah? Ya. Perilaku yang terjadi hari ini akan berakibat pada Ya. Harusnya tadi kamu sampaikan yang tadi saya garis bawahi itu bahwa terjadi perubahan perilaku dari tidak sadar konservasi menjadi sadar konservasi, dari tidak paham nilai ekonomi komoditas menjadi paham tentang nilai ekonomi komoditas. Ya. Hutannya itu kan kemudian tanami albasya, kemudian ada salak. Gitu. Anda tentu paham ya, albasya itu butuh waktu 8 tahun untuk bisa dipanen. Kemudian ada lagi salak bisa tiap hari dipanen. Gitu. Ya. Oke, saya pikir cukup ya. Aplaus buat narasumber 3. Oke, terima kasih. Oke ya, sekarang Anda lihat PA Group. Mudah-mudahan cukup 15 menit. Oh, saya belum kirim itunya ya, belum kirim PowerPoint-nya. Ya, sudah masuk. Pertemuan 4 sosiologi agraria dinamika paradigma sudah ya? Betul kan? Sudah kan? Ya. Yuk kita lihat PowerPoint-nya. Pertama Anda lihat di slide kedua. Di slide kedua itu ada bagian alir dari mulai paradigma metafisik sampai ke paradigma konstruk. Paradigma metafisik itu paradigma yang berbasis ilmu pengetahuan, ya. Ada ekonomi, antropologi, kemudian sosiologi, psikologi, dan lain-lain. Kemudian kalau kita masuk lewat pintu sosiologi, maka kita bertemu dengan paradigma sosiologi. Paradigma sosiologi itu 3, paradigma fakta sosial, paradigma definisi sosial, paradigma perilaku sosial. Kemudian ketika kita bicara tentang sosiologi agraria, kan kita berarti harus masuk ke paradigma konstruk. Ya. Ketika kita masuk ke paradigma konstruk, itu basisnya adalah pembidangan. Ya. Bidang, ada keluarga, komunikasi, pertanahan, kehutanan, pertambangan, dan lain-lain. Banyak, nah kita masuk lewat pintu pertanahan. Maka kemudian nanti Anda bisa pilih land reform, pendaftaran tanah, dan lain-lain. Itu cara kita berpikir ya, aliran pemikiran kita mulai dari metafisik, sosiologi masuk ke konstruk. Kemudian saya ingin cerita tentang paradigma fakta sosial. Paradigma ini dibangun berdasarkan eksemplar karya Emil Durkheim, yaitu The Role of Sociological Method tahun 1895 dan Suicide tahun 1897. Kalau Anda mendengar kata eksemplar, itu artinya adalah karya ilmiah yang masterpiece. Karya ilmiah masterpiece, jadi karya ilmiah yang menonjol, kira-kira begitu. Karya dari Emil Durkheim, judulnya The Role of Sociological Method. Ketentuan tentang metode sosiologis. Gitu. Kemudian yang suicide artinya bunuh diri. Bagi para ilmuwan sosial, bunuh diri itu sebuah pengetahuan. Ya. Bagi pihak lain mungkin tragis, tapi bagi ilmuwan sosial itu pengetahuan. Karena nanti dari situ Anda bisa tahu mengapa seseorang bunuh diri, apa latar belakangnya, bagaimana jenis bunuh dirinya, dan lain sebagainya, dan bagaimana teknik mencegahnya. Ya. Kemudian di paradigma fakta sosial ini adalah momen ketika sosiologi melepaskan diri dari filsafat. Jadi Anda tentu paham bahwa awalnya semua ilmu itu kan filsafat. Nggak ada ilmu lain selain filsafat. Tetapi kemudian sosiologi melepaskan diri. Kenapa melepaskan diri? Karena sosiologi berpandangan bahwa sosiologi hanya akan mempelajari fakta sosial. Sedangkan filsafat itu mempelajari banyak hal termasuk yang bersifat non-fakta. Non-fakta itu masih dalam pikiran manusia, sudah dibahas di filsafat. Tidak ada faktanya di lapangan. Maka kemudian sosiologi melepaskan diri. Kemudian itu ada teorinya, silahkan Anda baca sendiri. Kemudian itu kan paradigma fakta sosial ya. Paradigma fakta sosial, tadi saya sudah jelaskan teorinya 2, dan kemudian sebetulnya ada 4 teori, tapi saya lebih fokus yang 2. Nah, paradigma fakta sosial mampu menjelaskan tentang bagaimana cara membangun ekuilibrium, keseimbangan, bagaimana cara membangun sinergi,
bagaimana tentang terjadinya konflik, tetapi kemudian kurang fokus pada perilaku. Padahal kan perilaku itulah yang menyebabkan sinergi. Orang bersinergi kan karena perilaku tertentu, orang berkonflik karena perilaku tertentu. Maka kemudian para ilmuwan menawarkan, oh kalau gitu butuh paradigma perilaku sosial. Maka kemudian muncul paradigma perilaku sosial. Paradigma perilaku sosial dibangun berdasarkan eksemplar karya B.F. Skinner berjudul The Behavior of Organism and Experimental Analysis. Jadi analisis eksperimental dalam konteks behavior of organism. Perilaku organisme. Jadi menurut B.F. Skinner, masyarakat itu seperti organisme, seperti makhluk hidup. Lahir, besar, dewasa, lanjut usia, kemudian mati. Kemudian juga bisa bersikap seperti makhluk hidup, melawan, dan sebagainya. Ya. Itu kemudian paradigma ini memusat perhatian pada perilaku manusia. Tadi kita sudah ambil contoh teori perilaku sosial. Kemudian kelemahannya adalah paradigma perilaku sosial ngomong soal perilaku, tapi dia tidak membahas tentang bahwa perilaku itu terjadi karena pemaknaan tertentu. Orang bertindak sesuatu karena memaknai sesuatu. Misalnya kalau pertama, ketika ada tawaran PTSL itu bisa aja kemudian disikapi setuju tidak setuju. Nah, ketika setuju dan tidak setuju kan kemudian berperilaku tertentu. Nah, tetapi perilaku itu dilatar belakangi oleh makna. Orang yang setuju berpandangan bahwa PTSL itu menguntungkan dia. Orang yang tidak setuju berpandangan bahwa PTSL itu tidak menguntungkan dia. Berpandangan menguntungkan, berpandangan tidak menguntungkan itu kan makna. Mereka memaknai PTSL. Oleh sebab itu maka kemudian ilmuwan bilang kalau gitu nggak cukup hanya dengan paradigma perilaku sosial, kita butuh paradigma definisi sosial. Jadi sosiologi itu melihat sesuatu, melihat isu dari faktanya, dari perilakunya, dan dari pemaknaannya. Paradigma definisi sosial dibangun berdasarkan eksemplar karya Max Weber, Theories of Societies, teori tentang masyarakat, yang berisi tentang social action and its type, tindakan sosial dan jenisnya atau polanya. Itu kemudian Anda lihat di slide berikut, slide ke-8, itu semacam pengelompokan gitu ya. Paradigma fakta sosial, penggagasnya Emil Durkheim, eksemplarnya Rule of Sociological Method tahunnya 1895. Kemudian paradigma definisi sosial, penggagasnya Max Weber, eksemplarnya Theories of Societies tahun 1961. Kemudian paradigma perilaku sosial, penggagasnya B.F. Skinner, bukunya atau eksemplarnya The Behavior of Organism and Experimental Analysis tahunnya 1938. Tetapi kemudian muncul tokoh namanya Judd Reser dan Douglas J. Goodman tahun 2003 yang menulis buku berjudul Modern Sociological Theory, teori sosiologi modern. Nah, menurut Judd Reser dan Douglas J. Goodman, 3 paradigma itu bisa disatukan menjadi paradigma integratif tahun 2003. Nah, nanti paradigma integratif itu teorinya 7, 1 sampai 7 itu. Nah, kemudian nanti masing-masing teori disebut sebagai perspektif. Kalau Anda menggunakan teori struktural fungsional, berarti Anda menggunakan perspektif struktural fungsional. Itu kemudian Anda menjadi paham kenapa ada orang, oh perspektifnya ini begitu. Ada yang perspektif konflik, berarti basisnya teori konflik. Ada yang perspektif pertukaran, oh berarti basisnya reward and punishment, teori pertukaran. Begitu ya. Jadi itu presentasi saya. Mungkin sekitar 10-15 menit. Sebelum kita bubar, siapa di antara Anda yang ingin bertanya, komentar, dan lain-lain? Ya, silakan. Ini menarik soal Oke. Kok hanya dalam waktu setahun, Ya. yang mungkin belum kelihatan Pak, efeknya, atau mungkin sudah Pak bisa hanya dalam waktu tahun yang sama itu bisa 11 langsung meniru cara si Sumonto ini mengelola Depoknya Pak. Ya, karena sebetulnya persoalannya sama. Di setiap desa itu ada benturan antara pemilik tanah luas dengan mereka yang tidak punya tanah. Dan Anda harus paham bahwa gerakan sosialis itu adalah gerakan yang mendukung agar mereka tidak punya tanah menjadi punya tanah, land to the tiller gitu. Tanah untuk penggarap. Maka kan kemudian para kepala desa itu ingin tidak terjadi konflik. Kalau dibiarkan, tidak dimanage oleh para kepala desa, itu akan terjadi konflik. Akan ada benturan fisik.
kalau saya bilang bisa bunuh-bunuhan itu antara yang tidak punya tanah melawan yang punya tanah. Anda tentu ingat isu-isu di tahun itu adalah isu melawan tuan tanah ya. Sehingga kemudian ketika Sumotirto tampil mendamaikan dengan tanda kutip, mendamaikan antara pemilik tanah luas dengan yang tidak punya tanah, itu kemudian dipandang sebagai sesuatu yang menarik untuk desa-desa yang lain. Makanya meskipun Sumotirto PKI, Desa Karanganyar itu NU, Desa Perigenan itu PNI, mereka mencontoh. Jadi mereka sudah tidak begitu lagi menghiraukan latar belakang partainya. Bagi mereka yang penting adalah bagaimana mendamaikan di level desa agar tidak terjadi benturan antara yang pemilik tanah luas dengan yang tidak punya tanah. Nah, nanti kalau Anda rajin googling, Anda bisa lihat di tahun 50, 60 itu keras sekali benturannya antara yang tidak punya tanah melawan yang punya tanah. Peristiwa Bandar Betsi dan lain-lain itu menunjukkan benturan yang keras. Kemudian itu di tahun-tahun 60-an. Kemudian menjelang keruntuhan Soeharto, bahkan kemudian setelah Soeharto runtuh, itu kan juga keras lagi konflik antara pihak perkebunan dengan masyarakat sekitarnya. Nah, kemudian solusinya adalah reforma agraria itu. Ya, kemudian setiap ada perpanjangan HGU harus menyerahkan 20% untuk diberikan kepada masyarakat, yang bisa diperpanjang hanya 80%. Ya, jadi itu. Jadi memang ada potensi konflik yang besar kalau tidak segera ditangani. Dan itu dianggap solusi yang menarik, solusinya Sumotirto, sehingga kemudian dicontoh oleh desa-desa yang lain. Sebetulnya desa-desa itu bukan cuma 3 yang menerapkan itu, tetapi yang bertahan sampai hari ini cuma 3 itu. Yang lain kemudian pudar dengan perkembangan zaman. Tapi yang di 3 desa itu dipertahankan. Pola itu, ya, pola menyerahkan hak garap, kemudian hasilnya buat yang bersangkutan, dia hanya menikmati harmoni yang orang-orang kayanya. Oke, yang lain ada? Kalau nggak ada, saya pikir cukup. Ya. Kita akhiri pertemuan kita hari ini. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Mudah-mudahan pertemuan kita bisa bermanfaat buat Anda semua ya. Kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih dan selamat sore.